Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk masalah kita mencari aplikasi dari turunan dari suatu fungsi. Nah, untuk aplikasi berikutnya dari suatu turunan itu kita bisa menggunakan si turunan itu untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, untuk nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi ini, kita punya beberapa teorema terlebih dahulu. Yang pertama, apabila kita punya fungsi f(x), nah dari si fungsi f(x) itu kita ambil satu titik x0. Nah, dari si satu titik x0 ini, kita bandingkan apabila kita masukkan si x0 ini ke dalam suatu fungsi f(x), maka apabila nilai f(x0) itu lebih besar dari sama dengan f(x) untuk setiap x yang memenuhi di domain fungsi f, maka nilai dari f(x0) itu merupakan suatu nilai maksimum dari fungsi f. Nah, dari sini apabila kebalikannya, apabila si nilai f(x0) itu kurang dari sama dengan f(x) untuk semua x yang ada pada domain fungsi f, maka si f(x0) itu merupakan nilai minimum dari suatu fungsi f. Terus, untuk teorema selanjutnya, nilai dari nilai maksimum maupun nilai minimum dari suatu fungsi f itu biasa yang kita sebut dengan nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim di sini ada dua, yaitu nilai minimum dan nilai maksimum dari fungsi f. Nah, dari sini untuk teorema selanjutnya, jika suatu fungsi f itu merupakan suatu fungsi kontinu pada suatu selang tertutup antara a sampai dengan b, maka fungsi f memiliki nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kalau dia kontinu, kalau dia diskontinu berarti dia tidak akan mempunyai nilai minimum maupun nilai maksimum. Jadi syarat utamanya di sini adalah si fungsi itu harus kontinu pada selang itu. Kalau si fungsi tidak kontinu pada selang itu, maka dia tidak memiliki nilai minimum maupun nilai maksimum. Lalu, untuk teorema selanjutnya, apabila si fungsi itu memiliki nilai ekstrim, minimum, ataupun maksimum pada selang terbuka A sampai B, maka nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Titik kritis itu sendiri apa? Nah, di sini di teorema ke-10 ini, titik kritis itu merupakan suatu nilai X dari fungsi f di mana pada saat kita turunkan pertama dari fungsi f, maka nilai-nilai x yang menyebabkan untuk si fungsi turunan pertama dari fungsi f itu mengakibatkan dia bernilai 0, itu merupakan titik kritis dari suatu fungsi. Atau suatu titik kritis itu juga bisa didapatkan apabila si fungsi itu tidak dapat diturunkan di titik sebelah mana. Jadi kalau nanti kalian menemukan, pada saat titik A, itu kita tidak bisa menurunkan si fungsi f, maka si A itu tadi, itu merupakan titik kritisnya. Atau seperti yang tadi kita bilang, bahwa suatu titik kritis itu bisa didapatkan dari X yang menyebabkan fungsi turunan pertama dari f(x) itu nilainya sama dengan 0. Jadi, kalian bisa mencari dari dua kejadian itu, bisa dari turunan pertama yang sama dengan 0, atau dari suatu nilai X pada nilai awal, atau pada saat fungsi awal sebelum diturunkan, yang pada saat X itu dia tidak dapat diturunkan pada saat kapan. Itu menjadikan dia adalah suatu titik kritis. Nah, dari sini
untuk mendapatkan nilai ekstrim dari suatu fungsi, atau dengan kata lain, apabila kita ingin mencari nilai minimum ataupun nilai maksimum dari suatu fungsi, itu kita bisa mencari melalui 3 tahap. Yang pertama, kita harus menentukan dulu titik kritis fungsi f di sini pada selang A sampai dengan B. Nah, dari situ apabila kita sudah menemukan titik kritis dari fungsi f pada selang A sampai B, maka si keseluruhan titik itu kita evaluasi nilai dari setiap titik yang kita temukan. Nah, nilai ini yang dimaksud adalah kita masukkan seluruh titik X atau seluruh titik kritis yang kita dapat itu ke dalam F. Nah, nilainya berapa itu kita bandingkan dengan nilai-nilai dari ujung selang. Jadi, untuk yang tahap kedua ini, kalian cari, misalkan titik kritisnya kalian mendapatkan 2 titik kritis. Berarti kalian mencari nilai dari titik kritis, 2 titik kritis pada fungsi f, nilainya nanti berapa, hasil kalau dimasukkan ke dalam fungsi. Terus, kalian juga mencari nilai pada saat ujung selang, yaitu A sama B, karena di sini kita memakai batasan A sampai B, maka pada saat titik di X sama dengan A, nilai pada fungsinya itu nilainya berapa, terus sama titik di fungsi B, itu nilai fungsinya itu sama dengan berapa. Nah, dari situ, dari keseluruhan nilai yang kita dapatkan, baik dari titik kritis maupun titik selang, batasan selang maksud saya, maka kita ke tahap ketiga, yaitu kita mengambil kesimpulan apabila nilai terbesar yang kita dapatkan dari nilai yang kita dapatkan di tabel kedua atau di tabel evaluasi nilai fungsi f, itu apabila kita mendapatkan nilai terbesarnya di titik yang mana, itu merupakan nilai maksimum dari fungsi f pada selang tertutup A sampai B, lalu nilai terkecilnya itu merupakan nilai minimum dari fungsi f pada selang A sampai B itu sendiri. Jadi, untuk tahapan ini itu kita bisa langsung mendapatkan 2 hasil, yaitu hasil nilai maksimumnya berapa sama hasil nilai minimumnya berapa pada suatu selang tertentu. Nah, sebagai gambarannya, untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, di sini kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat ditambah 36x pada selang tertutup 1 sampai dengan 5, dan tentukan di manakah terjadi maksimum atau minimumnya. Berarti di sini kita diminta untuk mencari nilai fx pada saat dia maksimum atau minimum. Atau dengan kata lain, di sini kita diminta untuk mencari nilai ekstrimnya. Nah, dari situ berarti kita menggunakan ketiga tahapan ini. Kita harus menentukan dulu titik kritisnya di fungsi f itu berapa. Terus baru kita evaluasi nilainya berapa. Jadi kita ke 2 tahapan dulu. Jadi yang tahapan pertama, untuk menentukan titik kritis fungsi dalam selang A, B itu dulu berapa. Nah, dari contoh nomor 1 ini, kita pindah ke papan dulu. Nah, yang tadi kita punya fungsi fx itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat plus 36x. Nah, dari sini itu kita diminta untuk tahap pertama, itu kita diminta untuk mencari titik kritisnya terlebih dahulu. Nah, dari yang awal tadi,
Untuk mendapatkan titik kritis, itu kita bisa mencari dari turunan pertama X yang sama dengan 0 atau nilai X sehingga si fx itu tidak dapat diturunkan. Nah, dari sini, kalau kita lihat dari fungsi fx ini, fungsi fx itu memiliki domain dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, apabila kita masukkan keseluruhan domain di fungsi fx, itu apabila kita turunkan atau apabila nilai-nilai dari fungsi domain ini kita masukkan ke fungsi fx, itu tidak menyebabkan suatu turunan yang tidak biasa. Maksudnya adalah tidak terjadi limit kiri ataupun limit kanannya nilainya pasti sama. Jadi si fungsi fx ini itu pasti dapat diturunkan ke seluruh domainnya. Berarti kita mencari titik kritisnya dengan menggunakan f aksen x sama dengan 0. Berarti dari sini kita turunkan terlebih dahulu si fungsi fx untuk turunan pertamanya sehingga kita bisa mencari nilai x pada saat kapan si turunan pertama itu menghasilkan nilai 0. Nah, dari situ kita lakukan untuk turunan pertama dari fx, itu bisa kita dapatkan dari 2 dikali 3x pangkat 2 dikurangi 15 dikali 2x pangkat 1 ditambah 36 dikali 1 kali x pangkat 0. Nah, dari sini berarti kita dapatkan 6 X pangkat 2 dikurangi 30X ditambah 36. Nah, dari turunan pertama ini, kita masukkan ke fungsinya ini, yaitu pada saat 6X kuadrat min 30X plus 36 itu sama dengan 0. Nah, ini fungsi ini atau polinomial ini kita faktorkan menjadi kalau ini kita bagi dulu, ini bisa fungsi ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan dia jadi ini kalau kita sederhanakan, kita dibagi 6 pada kedua sisi, berarti kita dapat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sederhanakan, berarti kita punya x plus atau minus. Karena di sini karena di sini minus dan di sini positif, maka tanda dari pemfaktorannya adalah min dan min. Terus ini kita punya 3 dan 2 sama dengan 0. Dan dari sini berarti kita punya x1 sama dengan 3 atau dan x2 sama dengan 2. Nah, dari sini berarti kita punya si titik kritis untuk fungsi fx itu ada di x1 sama dengan 3, terus x2 sama dengan 2. Lalu, seperti yang kita ketahui tadi, intervalnya kita itu ada di 1 sampai 5. Berarti ini kita masukkan di sini. Anggaplah di sini ya dulu intervalnya kita itu dari 1 sampai 5. Oke, dari sini kita ke tahap 2. Tahap 2 tadi kita diminta untuk mengevaluasi untuk setiap titik-titik kritis jika dimasukkan ke fungsi fx dan batasan selang atau batasan interval apabila si nilai batas itu kita masukkan di fungsi fx itu sendiri berapa.
Jadi misalkan gampangnya kita buat suatu tabel yang isinya adalah di sini X, di sini fx. Nah, untuk X di sini, karena kita punya 2 titik kritis, berarti di sini kita tuliskan 3, 2, terus kita punya 2 selang, yaitu bukan 2 selang, tapi 2 batasan, batas atas sama batas bawah. Berarti kita punya 1 sama 5 sebagai batas atas dan 1 sebagai batas bawah. Berarti di sini 1, di sini 5. Nah, ini boleh tidak urut, asal jelas itu miliknya siapa ini nanti fx-nya. Nah, dari situ, apabila kita masukkan x sama dengan 3 di fungsi fx di sini, maka nilai dari fx-nya berapa? Nah, kalau kita jabarkan, untuk fx-nya yang sama dengan 3, maka 2 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 3 pangkat 2 ditambah 36 dikali 3. Ini sama dengan 2 dikali 27 dikurangi 15 dikali 9 ditambah 90 ditambah 18, berarti kita dapat 108. Lalu, berarti di sini sama dengan 2 dikali 27 kita punya adalah 54. Terus negatif 15 dikali 9 berarti kita punya negatif 135 ditambah dengan 108. Sama dengan 54 dikurangi 135 ditambah 108 itu adalah 27. Nah, dari sini kita masukkan ke fx-nya. Berarti di sini adalah nilainya 27. Terus ke F2. Nah, untuk F2 berarti kita punya 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 15 dikali 2 pangkat 2 ditambah 36 dikali 2. Nah, dari sini kita dapatkan 2 dikali 8 dikurangi 15 dikali 4 ditambah 72. Sama dengan 16 dikurangi 60 ditambah 72. Sama dengan 28. Nah, dari sini kita lanjutkan untuk yang F sama dengan X sama dengan 1 sama X sama dengan 5. Tapi terlebih dahulu kita salin ini ke tabelnya, berarti di sini kita punya 28. Nah, lalu kita cari untuk F1. Untuk F1 berarti 2 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 15 kali 1 kuadrat ditambah 36 dikali 1. Atau sama dengan 2 dikurangi 15 ditambah 36. Sama dengan 38 dikurangi 15, itu berarti kita punya adalah 23. Berarti untuk yang fx1 adalah, maksud saya fx sama dengan 1, itu adalah 23. Nah, untuk yang terakhir, pada saat x sama dengan 5, nilainya adalah 2 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 15 kali 5 pangkat 2 ditambah 36 dikali 5. Atau sama dengan 2 dikali 125
dikurangi 15 dikali 25 ditambah 36 dikali 5 adalah 180 sama dengan 250 dikurangi 15 kali 25 adalah 375 ditambah 180 sama dengan 200 sama dengan 250 dikurangi 375 ditambah 180. Hasilnya adalah 55. Nah, untuk X sama dengan 5, hasilnya adalah 55. Nah, dari sini, dari tabel pada step kedua ini, kita lihat untuk nilai yang paling maksimum dan nilai yang paling minimum. Dari sini kita ketahui pada saat fx, nilai yang paling besar itu ada pada di X sama dengan 5. Terus, untuk nilai yang paling kecil, itu dia berada di X sama dengan 1, yaitu nilainya adalah 23. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan nilai maksimum dari F adalah 55 di titik X sama dengan 5. Terus, nilai minimumnya dari F adalah di nilai 23 di titik 1 atau X sama dengan 1. Nah, dari sini, dengan kata lain, untuk nilai maksimum sama nilai minimumnya untuk soal ini, kebetulan mereka ada di titik batas dari suatu fungsinya, atau titik batas dari yang kita berikan tadi, yaitu di 1 sampai 5. Jadi untuk nilai maksimumnya kita dapatnya adalah 55, nilai minimumnya kita dapatnya adalah 23, di mana nilai 55 ini didapatkan di titik X sama dengan 5, sedangkan nilai minimum yaitu 23 itu didapatkan dari X sama dengan 1. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini, kita diminta untuk menentukan nilai ekstrim pada fungsi fx sama dengan 6x pangkat 4/3 dikurangi 3x pangkat 1/3 pada selang negatif 1 sampai dengan 1, dan tentukan di mana terjadinya. Maksud dari di mana terjadinya ini berarti kita diminta untuk mencari si nilai ekstrim itu ada di titik mana. Atau dengan kata lain kita mencari si pada saat titik X sama dengan berapa, itu menghasilkan nilai maksimum atau nilai minimum. Aslinya ini soalnya sama dengan soal nomor 1. Bahasanya, yang berbeda hanya fungsi dan selangnya. Ya, jadi jangan rancu antara dua bahasa seperti ini. Aslinya mereka sama, yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi, dan mereka diminta untuk mencari di manakah letak X yang menyebabkan si nilai itu menjadi maksimum sama minimum. Oke, kita pindah ke papan lagi. Ini saya geser dulu untuk papannya, sehingga kita bisa menggunakannya. Maaf, salah geser. Ini kita geser dulu ya, sebentar. Nah, dari sini, untuk soalnya tadi, itu kita punya fx sama dengan
6x pangkat 4/3 dikurangi 3x pangkat 1/3. Nah, dari sini kita ke step 1, yaitu kita mencari titik kritisnya. Nah, dari sini paling gampangnya kita turunkan dulu, ya. Jadi untuk titik kritis ini kita turunkan si fungsi fx-nya ini, yaitu f aksen x sama dengan, berarti turunan dari 6x pangkat 4/3 adalah 6 dikali 4/3 x pangkat 1/3. Kenapa 1/3? Karena 4/3 dikurangi 1 berarti kan 4/3 dikurangi 3/3, yaitu dapatnya 1/3, ya. Terus dikurangi 3 dikali 1/3 x pangkat 1/3 dikurangi 1, yaitu 1/3 dikurangi 3/3, atau kita dapatkan adalah 1/3 pangkat 1/3 x pangkat negatif 2/3 sama dengan di sini 6 dikali 4/3, yaitu 6-nya kecoret dengan 3, dapatnya 2, berarti 8 x pangkat 1/3 dikurangi 3 kali 1/3 berarti 1 x pangkat negatif 2/3. Nah, karena di sini kita samakan, kita keluarkan si x pangkat negatif 2/3, berarti kita punya x pangkat negatif 2/3 dikali 8 dikurang 8x dikurangi 1. Kenapa 8x? Karena kan kalau kita keluarkan negatif 2/3 dari 1/3, berarti kan kita butuh 1 pangkat 1, sehingga apabila pangkat 1 ini kita kalikan dengan si x pangkat negatif 2/3, maka hasilnya kembali ke 1/3. Nah, dari sini bentuk dari x pangkat negatif 2/3 itu bisa kita tuliskan menjadi 8x min 1 per x pangkat 2/3. Oke? Karena negatif kan berarti dia menandakan dia ada di penyebut. Nah, dari sini kalau kita perhatikan untuk fungsi turunan dari fungsi fx itu bentuknya adalah 8x dikurangi 1 dibagi x pangkat 2/3. Nah, apabila kita ambil nilai x sama dengan 0, ya, misalkan kita ambil x itu sama dengan 0 di sini, maka kita mendapatkan negatif 1/0. Nah, pada saat negatif 1/0 itu kita tidak bisa mendapatkan suatu nilai fungsi. Kenapa? Karena kalau kita pembagian 0 itu kan otomatis kita tidak bisa mendapatkan nilai berapa sehingga dia kembali ke 1, ya kan? Jadi, untuk fungsi f aksen x, pada saat x sama dengan 0, itu dia tidak ada. Atau dengan kata lain, fungsi fx itu tidak dapat diturunkan pada saat x sama dengan 0. Berarti dengan kata lain, salah satu titik kritis dari fungsi fx itu adalah di x sama dengan 0. Jadi ini titik kritis. Kenapa titik kritis? Karena f aksen x tidak ada di x sama dengan 0.
Nah, selain untuk X sama dengan 0, kita kembali ke definisi, yaitu pada saat f aksen X sama dengan 0 itu berapa? Atau dengan kata lain, kita mencari f aksen X sama dengan 0 atau 8X min 1 per X pangkat 2/3 yang sama dengan 0 itu ada di titik X sama dengan berapa? Nah, dari sini berarti kita dapat 8X min 1 dibagi, kalau yang sebelah pembilangnya kita kalikan ke sebelah kanan, atau kedua ruas kita kalikan dengan X pangkat 2/3, maka kita mendapatkan 8X min 1 sama dengan 0. Atau 8X sama dengan 1, X sama dengan 1/8. Nah, dari sini berarti kita punya dua buah titik kritis, yaitu X sama dengan 0 dan pada saat X sama dengan 1/8. Terus, untuk selangnya tadi kita punya adalah negatif 1 dan 1. Berarti kalau kita buat tabelnya, ini saya ke ataskan dulu. Nah, untuk step kedua, kita buat tabel seperti yang di contoh soal nomor 1 tadi. Di sini kita punya X, di sini kita punya Fx. Batasnya tadi kita punya adalah negatif 1 dan 1. Ya. Terus titik kritisnya kita ada di 0 sama 1/8. Nah, dari sini kita cari masing-masing nilai fungsinya. Berarti untuk fungsinya tadi kita punya adalah, 6X, kita tuliskan di sini. Nanti kelihatan. Fx sama dengan 6X pangkat 4/3 dikurangi 3X pangkat 1/3. Kita ataskan lagi. Nah, berarti pada saat F negatif 1, berarti kita punya 6 dikali negatif 1 pangkat 4/3 dikurangi 3 dikali negatif 1 pangkat 1/3. Nah, dari sini berarti kita punya gampangnya adalah 6 dikali negatif 1 dikali akar berapa? Akar negatif 1 di sininya 3. Min 3 akar negatif 1 di sininya juga 3. Nah, bilangan yang dipangkatkan 3 nilainya negatif 1 perhatikan adalah negatif 1 itu sendiri. Ya, karena negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikali negatif 1, negatif 1. Berarti hasilnya adalah di sini negatif 6 dikali negatif 1 dikurangi 3 dikali negatif 1 sama dengan 9 ditambah 3. Oh, kok 9, maaf. Negatif 6 dikali 1 adalah 6. Kok jadi 9? Maaf. Berarti di sini 6 sama dengan 9. Berarti untuk Fx pada saat X sama dengan 1 nilainya adalah 9. Kita lanjutkan untuk yang F sama dengan X-nya sama dengan 1. Berarti untuk F1 sama dengan 6 dikali 1 pangkat 4/3 dikurangi 3 dikali 1 pangkat 1/3. 1 dipangkatkan berapapun pasti 1. Berarti 6 kali 1 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Berarti nilai dari Fx pada saat X sama dengan 1 adalah 3. Lalu untuk 0. F0. Berarti kita punya
6 dikali 0 pangkat 4 per 3 dikurangi 3 dikali 1 pangkat 1 per 3 sama dengan, oh kok 1, maaf, ini 0. 3 dikali 0 pangkat 1 per 3 adalah 0. Karena seluruh perkalian dengan 0 pasti 0. Berarti di sini jawabannya 0. Ya. Terus yang terakhir, pada saat si 1 per 8. F 1 per 8 sama dengan 6 dikali 1 per 8 pangkat 4 per 3 dikurangi 3 dikali 1 per 8 pangkat 1 per 3. Atau ini sama dengan 6 dikali 1 per 8, 4 per 3-nya kita pecah, jadi 1 ditambah 1 per 3. Ya, sebenarnya ini tadi juga gitu. Berarti di sini 3 dikali 1 dibagi 8 itu bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. 1 per 3. 8 di sini juga bisa kita tulis jadi 2 per 3 ya. Maaf, 2 pangkat 3. Berarti di sini 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 6 dikali 1 per 2 pangkat 3 pangkat 1 dikali 1 per 2 pangkat 3 pangkat 1 per 3 dikurangi 3 dikali 1 dibagi 2 pangkat 3. Di sini berapa? 1 per 3. Sama dengan 6 dikali 1 per, ini jadi 8 lagi ya yang di sini. Terus ini prosesnya sama dengan yang ini, berarti 1 per 2 pangkat 3 pangkat 1 per 3 dikurangi 3, 1 per 3 dikali 1 per 3 berarti kan 1. Berarti kita dapatnya 2. Ya. Dari situ, berarti ini kita punya sama dengan 6 per 8 dikali 1 per 2 dikurangi 3 per 2. Yang bisa kita coret adalah yang di sini. Berarti di sini dapat 3. Nah, berhubung di sini 8, di sini 2, maka kita samakan penyebutnya, yaitu 8. Berarti di sini tetap 3 dikurangi 2 ke 8, berarti kita kali 4, 3 dikali 4 berarti 12. Berarti kita punya negatif 9 per 8. Atau di sini kita tulis negatif 9 per 8. Nah, dari sini, kalau kita lihat, untuk nilai maksimum dari tabel, itu kita dapatkan di sini. Ini nilai max. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya ada di sini. Ini nilai minimum. Atau dengan kata lain, untuk fungsi f(x) sama dengan 6x pangkat 4 per 3 dikurangi 3x pangkat 1 per 3 mempunyai nilai max adalah sebesar 9 pada titik berapa? Negatif 1. Maaf, berarti ini x sama dengan negatif 1. Dan dapat
nilai minimum adalah negatif 9/8 pada titik X sama dengan 1/8. Nah, selain itu, di sini kalau yang nomor 1 tadi, nilai maksimum sama nilai minimum itu berada di batas selang, ya, yaitu pada selang berapa ini tadi? Pada 1 sama 5. Nah, kalau yang di nomor 2 ini, nilai maksimum itu kita dapatkan di batas selang, yaitu negatif 1, batas bawah selang. Tapi nilai minimumnya, dia ada di titik kritis, yaitu pada saat 1/8. Jadi, untuk maksimum sama minimum dari suatu fungsi, itu tidak mesti ada di batas selang, bisa saja dia berada di titik kritisnya. Tergantung dari nilai fx pada saat x yang kita temukan tadi itu berada di mana, ya. Dia paling besar di mana, paling minimum di mana pada fungsi fx. Nah, nilai x yang berpadanan dengan fungsi fx yang paling besar dan yang paling kecil itu adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, untuk pembahasan mengenai mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan ke kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya bagi mahasiswa statistik yang mengikuti kalkulus 1 pada semester Gasal 2020-2021. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.